susul. Allah kumaha daramang ieu di studio Pak Acep. Alhamdulillah. Pak Yudi, Pak Ajang, Pak Cece. Alhamdulillah tepangkeun deui ti lingkup seni SMP Pasundan hiji Bandung dina acara rumaneh nyaeta Brukrak Wilujeng Nyakseni. Brukrak Istilah bahasa Sunda. Brukrak Mendung hati terbuka. Brukrak Puguh tujuanana. Brukrak Kaharti masalahna. Brukrak Tetep aya aturan. Brukrak Mi butuh kejujuran. Brukrak Teu bisa sembarangan. Brukrak Gumantung kepentingan. Brukrak dina dialog. Sangkan ngeredet masalahna. Jejerna silih asah asih asuh. Sangkan ngeredet masalahna. Rakyat jeung pamarentah. Brukrak Edah brukrak cenah. Hartina transparansi. Cirina demokrasi. Sajalan reformasi. Urang tetep hiji ku jalan brukrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampres. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah teh nyeung sirikeun abi aya nama. Biasa nama nyeung sirikeun tah anu main kendang teh nya. Naon salah abi teh nya. Oh disemprot heula. Pantasnya rada benten sedia ayeuna teh. Tah, sapertos biasa. Aya rincik rincang heula lah. Oh, ya. Rincik rincang. Teh Lisa Kamaroko. Sidik pisan. Dinten salah saya Kang Iko. Orang sapa heula atuh pamirsa anu tos ieu namancona teu beut seuri deui kan. Sakali tadi sebut seuri teh kalau seuri. Sapertos biasa pamirsa TVRI Jawa Barat ieu dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh 6 sonten Brukrak. Ieu tadi tos dibuka ku reng-rengan ti LS Paswan JHS Pasundan hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana. Nah, Bapak Nana Mulyana SPDMSI. Ka mana tuh Bapak teh yang ka dieu wae? Ninggal teh nya di Instagram. Oh, nu ieu Pak Nana teh nya. Tapi teu katinggal upami ka kantor teh nya diantos atuh jawabnya. Tah, saportos biasa oge. Ieu urang ngangkat jejer anu luar biasa lah. Cikan. Iya, nyaya rincik rincang lah. Rincik rincang. Kang Rizal tuang mie. Sidik pisan. Orang tinggal ekonomi Jabar pasca pandemi. Nah, kumargi kan pandemi teh wah melulah lantahkan semua sektor. Ekonomi, pariwisata, pendidikan, tapi alhamdulillah kamari ieu teh kaping 17 Juli nya leres ya. Ieu dikawitan deui sakola sabaraha anu tos empul saurna nya ieu teh tos tiasa offline tos tiasa tatap muka tapi oge aya anu masih keneh terbatas. Mugi we sadayana murang kali ieu tetap nerapkan protokol kesehatan. Sok komo deui ieu para sepuhna teras ngemutan wae ka murang kalihna ulah dugi ka ieu masker atarapi face shield tukeran nya. Muhun nya bade tukeran arada saya maskerna cenah bade nyobian cenah ulah nya. Jantan tetap nerapkan protokol kesehatan secara ketat oge secara maksimal. Anu pang pentingna ayeuna mah cenah saurang kuda booster. Yo sok bade upami bade angkatan jauh ka nganggunakeun kereta api tah ieu kedah booster teh ya. Urang bade ulam uyeup kieu.
nya cangkir hiji 2 3 4 ya aduh luar biasa di dadangkat ayeuna teh nya anu munggaran. Ieu teh anjeunna teh salaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Bambang Pramono SEMA PhD. Deputi tuh nya. Nah nu kadua ieu teh anjeunna selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Profesor Maman Setiawan. Mangga diaturan Prof. Sumangga linggi di haturanan. Salajengna pamirsa ieu aya Wakil Ketua LP3E Kadin Daerah Jawa Barat Bapak Dr. Acuviata Kartabi. Mangga. Sumangga linggi di haturanan. Biruk deui Pak Acu mah Pak Acu mah sering ka brukbrak, Pak Deputi mah sering ka program anu sabeulah. Dinten Senin teh ka tangga muhun. Kengali ka dieu ka Salasa kitu nya biasa di Senin enak ka Salasa kitu nya. Nah, salajengna ieu Kabid Perlindungan Konsumen Disperindak Jabar Bapak Erik Wahyu. Sumangga linggi di haturanan. Sadayana alhamdulillah tos kempelnya abi bade cari ke ngeunaan ekonomi ieu teh pang-pangna kumaha carana di Jabar ekonomi teh kena bener deui. Tah nya ai tadi wilujeng sumping pami abi meuni sampan mak. Ieu teh bagian daging masalahna teh nya. Jadi masih kayak aya nyeri Pak ieu teh bagian daging ku juragan teh nya. Tenang ya. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oh, udah Bapak-bapak. Alhamdulillah. Pak. Yang kayak orang baris ngomong lah ngeunaan kumaha ieu teh urang menelisik da teh mana teh kudu menelisik jadi kudu disaliksik da kumaha cara kena ditalungtik lah ekonomi Jabar pasca pandemi tapi satacana pamirsa sapertos biasa urang baris tinggal heula tayangan khusus anu tos disogikeun ku Ais Pangampih Brukbrak TVRI Jawa Barat. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Walau economic shock yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 kini berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi, mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran maupun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir seiring dengan masih meningkatnya tren kasus dan timbulnya virus COVID-19 jenis Omicron subvarian baru seperti BA4, BA5, serta BA275 yang telah terkonfirmasi. Di satu sisi, tuntutan untuk mulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat, ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di banyak daerah. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang masih ada pun belum memadai, sehingga terdapat resiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat. Akankah di Provinsi Jawa Barat bisa melakukannya? Bagaimanakah arah kebijakan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi? Apakah akan menjadi lebih baik atau sebaliknya? Masalah ini akan kita bahas dalam dialog live terbuka ala Brukbrak dengan para narasumber yang capable berikut ini. Selamat menyaksikan pemirsa.
geningnya tayangan khas anu tos disagikeun ku Ais Pangampih Brukbrak TVRI Jawa Barat. Akankah Provinsi Jawa Barat biasa itu mengendalikan ekonomi pasca pandemi? Sokomo ieu teh aya varian-varian nu anyar. Varian nu anyar geningan baraya. Ya. BA4, BA5 cenah. Nya teu abi oge teu uningan naon teh meuni seueur pisan variananya. Saur pabudi teh masih ontohot we. Eta virus-virusnya meningnya eta lah ontohot pisannya itu menghancurkan segala sektor. Nah, tapi ayeuna abi bade ka Pak Erik. Pak Erik, upami update situasi ekonomi di nadangat ayeuna kumaha ta Pak? Kumargi kan ieu teh COVID-19 seharusnya tos rada turun ya Pak Erik. Tapi lembat deui teh varian-varian teh rada manis pisan ieu teh varian-varian teh nya. Kumaha ta Pak? Ieu update ekonomi di Jawa Barat. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini, terutama di data triwulan pertama, Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, sebesar 5,61. Nah, untuk kita bandingkan dengan tahun lalu di 2021, triwulan keempat, itu memang kita masih di bawah, yaitu tahun kemarin itu 6,21 di triwulan keempat pertumbuhan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan yang pertama mungkin di tahun ini di triwulan pertama itu pembangunan belum begitu progresnya terrealisasi. Yang pertama itu, kedua karena di Februari tahun 2022 kemarin masih adanya leveling di COVID-19 sehingga banyak orang yang mau bepergian tidak bisa masuk ke Jawa Barat. Mungkin apabila dilihat dengan data yang triwulan keempat tahun 2021 kita masih di bawah, mungkin seperti itu mungkin Pak. Tapi ya sumanget nama kumaha ta ekonomi di Jawa Barat teh. Sokoma tadi upami aya kanaikan tapi aya nu lebet teh ya varian anu enggal teh ieu. Janten sumangetna masih keneh tiasa digebrakeun atarapi kumaha Pak Erik? Upami numutkeun Bapak. Kalau dari sisi perdagangan saat ini Jawa Barat saat ini Pak yang triwulan kedua dan masuk ke ketiga ini kita mengalami positif karena sudah bisanya orang bepergian karena dari sisi pertumbuhan ekonomi itu ada tiga yang bisa dilihat, yaitu adanya investasi, terus adanya barang dan juga pergerakan orang. Nah ini yang kita andalkan pariwisata di Jawa Barat, mudah-mudahan bisa semakin ini. Contohnya kalau kita atau Bapak ke daerah selatan di Garut, mungkin sekarang ramai sekali setiap mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pertanda realita di lapangannya. Mungkin seperti itu Pak. Janten upami pariwisata ayeuna ti kawit dinten Jumaah gitu nya Pak nya. Ayeuna teh tos ngawitan weekday tuh. Janten ieu upami tos ngaulang di Pasundan langsung ka Garsel, Garut Selatan nya rame ikut cuk Bapak oge nya. Ulah Pangandaran wae babagi gitu nya. Janten ulang ngubek siga cendol di Pangandaranna. Ngubekna rada ka Garselkeun mumun nya tapi ka Karang Potong tah Cianjur Selatan oge sae nya. Tah abi bade ka Pade Putih. Pade Putih bisa disebatkeun mah ieu teh aya memar luka-luka lah bagi para pelaku ekonomi. Strategi BI kumaha ieu upami luka eta memar eta teh dipulihkan Pak? Ya memang kita pahami gara-gara pandemi istilah luka atau scarring effect itu semua jadi takut. Pedagang takut, konsumen takut, wisatawan takut. Nah itu yang dibilang luka sebenarnya kan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, kami tentunya pemerintah pusat baik juga daerah, BI juga pusat ada di sana kementerian, itu sudah cukup banyak. Paling tidak kalau di pusat, tataran pusat, kita berupaya menjaga agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Kemudian kita berupaya memfasilitasi antara pelaku usaha dengan katakan sini dunia keuangan atau sektor keuangan perbankan.
terkait dengan luka ini banyak hal yang perlu kita atasi karena misalnya relokasi sumber daya manusia yang banyak pengangguran, kemudian relokasi modal juga, kemudian tetap bagaimana penanganan pandemi, antisipasinya itu menjadi yang utama. Yang ketiga, ini pandemi sendiri memberikan blessing terhadap percepatan digitalisasi. Adanya digitalisasi yang kemudian kita terapkan, ini ngebantu nih kegiatan. Kegiatan kita tetap jalan dan Jawa Barat masih tetap tumbuh gitu. Sekarang ini sebenarnya sudah mulai membaik, luka-luka ini sudah mulai membaik. Itu terlihat tadi 5,61 di kita Jawa Barat, di nasional 5,01. Kami di Jawa Barat bersama tentunya pemerintah Pemprov maupun kabupaten kota terus melakukan upaya-upaya. Misalnya apa? Dulu ada Satgas Covid ya Pak ya, kemudian kita masuk dalam KPD, Komite Pemulihan Ekonomi Daerah. Pak Acu juga ada di sana barangkali dengan seluruh pentahelixnya. Kemudian kita terus melakukan upaya-upaya pendampingan kepada UMKM agar UMKM ini tetap bisa berkegiatan melalui e-commerce, kemudian juga dengan transaksi yang aman, dengan kris misalnya, digitalisasi intinya kemudian penerapannya. Jadi pedagang tetap bisa berjualan tanpa harus takut, pembeli konsumen tetap bisa membeli tanpa harus takut, bayarnya semua dengan digital. Nah, seperti itu. Di samping itu juga ada beberapa kegiatan lainnya yang kita lakukan. Tentunya misalnya di sini kita berupaya untuk bagaimana menjaga momentum pertumbuhan yang tadi sudah 5,6. Perkiraan kami masih bisa tumbuh di antara 4,6 sampai 5,4. Semua indikator survei kami mengatakan positif. Namun demikian perlu ada beberapa potensi risiko yang kita waspadai karena globalnya sedang ada tekanan inflasi, di Amerika sudah demikian tinggi, maka kita perlu juga mengantisipasi kemungkinan dampaknya kepada Indonesia dan termasuk di Jawa Barat. Pertumbuhan kita tadi didrive oleh konsumsi sama ekspor. Konsumsi udah mulai naik dari 2 ke 3%, ekspor itu sangat mendominasi di hampir 20%. Ini kan luar biasa. Ini semua harus kita jaga. Emang harga-harga di global tinggi, tapi kita bisa ambil untung tuh dari ekspornya. Makanya ekspor kita bisa termasuk yang tinggi Pak ya. Angkanya sekitar ya hampir 50% untuk kontribusinya. Ini luar biasa. Konsumsi juga, makanya semua kita jaga konsumsinya, pengeluaran pemerintah harus dijaga, subsidi tetap harus jalan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan investasi. Investasi selain yang ada sumber-sumber yang baru. Pertumbuhan ekonomi ini harus kita jaga. Dan tadi penerapan digitalisasi agar perekonomian semakin efisien dan semakin bergerak cepat. Mungkin itu Kang Riko. Pak Deputi, iya upami tadi kan nyarios aya ketakutan cenah para penjual. Upami ketakutan apa saja sih yang dihadapi oleh para penjual tersebut sampai mengatakan, aduh Pak, iya rada sieun Pak, aduh takut Pak, bet kunaon modal anu kirang atanapi kumaha tah? Atanapi aya digitalisasi anu janten anjeunna teh ieu kumaha anu manual oge abi teu acan laku komo digital da kumargi saurna tengartos teh gini alias tidak mengerti tentang digital, gimana deh Pak? Ya, memang terkait ketakutannya itu tentunya ada aturan juga dari pemerintah, kan dilarang tuh semua harus patuh, baik dengan masker, kemudian tidak boleh pada saat itu tidak boleh ada pertemuan, harus ada menjaga jarak. Ini semua kan membuat orang semakin takut Pak. Tapi tadi dengan digitalisasi itu semua jadi nggak usah khawatir. Makanya dalam hal digitalisasi tentunya ada infrastruktur yang harus kita pastikan ada, misalnya sinyal. Kemudian kita juga melakukan literasi bersama apakah seluruh pendidik, stakeholder, akademisi, pelaku-pelaku usaha. Ini semua kita kumpulkan bahwa ini loh peran penting daripada digitalisasi, dan tentunya bersama Pemprov juga kita melakukannya. Seperti itu. Iya, Pak Turun, Pak Deputi Abi Badeka Prof Maman. Iya, salaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Ningal ekonomi pasca pandemi kumaha? Iya, terus aya kenaikan gitu ya, tapi oge kumaha carana ieu urang kedah ngajagi teh ya, kumaha Prof? Jadi terkait dengan ekonomi Jabar pasca pandemik ya, dan bagaimana kita mempertahankannya, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik ya, atau Pak Deputi dari BI, bahwa ada 3 hal mungkin ya yang perlu dijaga di dalam
mempertahankan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi itu, pertama di sisi produksi, Pak. Sisi produksi tentunya kita harus terus mendorong agar produksi ini terus meningkat, ya, industri bergeliat. Tentunya ini dengan mendorong investasi, kemudian juga sekarang tentunya akan terpengaruh oleh kondisi geopolitik, ya, kemudian juga perang Ukraina, Rusia yang menyebabkan katakanlah kurs rupiah meningkat, ya, terdepresiasi sangat kuat sekali. Ini tentunya akan berdampak kepada harga-harga bahan baku, ya, yang merupakan salah satu kontribusi yang memberikan kontribusi dominan, ya. Impor kita tuh 70% bahan baku, ya, sehingga ini kalau sedangkan Jawa Barat sendiri kalau kita lihat sekitar 40% ekonominya ditopang oleh industri pengolahan, ya. Sehingga ini diperlukan sekali tentunya di Jawa Barat bagaimana memitigasi kebutuhan industri ini agar tetap terpenuhi, ya. Kemudian juga terkait dengan pengeluaran, ya. Pengeluaran karena tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi bahwa konsumsi rumah tangga ini memiliki kontribusi yang dominan, ya, di dalam perekonomian Jawa dari sisi pengeluaran, sehingga ini perlu dijaga dengan cara apa tadi, bantuan-bantuan, ya, yang saat ini memang sudah diberikan itu terus diberikan kembali kepada masyarakat, ya, baik yang sifatnya nanti dari pemerintah ataupun dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, atau insentif-insentif yang sekarang memang sudah diberikan, gitu, ya. Nah itu harus tetap dijaga juga, ya. Katakanlah sampai September ini kan ada PPNBM, ya, penghapusan pajak pertambahan nilai untuk barang mewah, kemudian untuk pembelian rumah, ya, PPN DTP, ya. Nah itu juga saya kira ini bisa, ya, jika ini dipertahankan bisa tetap mempertahankan ekonomi ini bergeliat di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat. Dan kemudian yang ketiga juga sisi kesehatan, ya, sisi kesehatan, karena kita tidak bisa mengabaikan tentunya sisi kesehatan ini. Kalau sisi kesehatan ini kita abaikan tanpa protokol kesehatan yang ketat, ya, bagi masyarakat, ya, maka nanti kita bisa kehilangan, ya, SDM potensial kita, ya. Nah itu mungkin, ya, jadi kedepannya tentunya ini terus harus tetap dijaga agar ekonomi Jawa Barat yang saat ini memang positif, ya, tumbuh positif dan di atas rata-rata nasional sudah 2 kuartal ini, ya. Gitu. Saya kira ini perlu dijaga, ya, dijaga dengan tadi memperhatikan 3 hal tadi, di sisi produksi, pengeluaran, kemudian di sisi kesehatan, ya. Itu mungkin. Jadi produksi yang harus tetap dijaga, lalu juga yang paling terakhir adalah yang paling terpenting nyata kesehatan teh, ya. Nah, upami 3 elemen ieu teh kedah kompak berjalan beriringan begitu, ataukah misalnya produksi aman, yang kedua juga aman, tapi kesehatannya yang tidak aman, apakah itu bisa tetap menjaga atau tapi ketiga ini harus saling beriringan? Harus saling beriringan, ya. Dan saya kira Jawa Barat salah satu provinsi yang bisa melakukan ini, ya, melakukan ini. Ini terbukti dengan pada saat pandemik saja, ya. Kita lihat industri-industri Jawa Barat itu tetap berproduksi, ya, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu ada namanya IOMKI. Jadi setiap perusahaan, ya, di industri itu bisa meminta, ya, izin operasional mobilitas kegiatan industri, ya. Nah itu adalah bagian dari tentunya menjaga ekonomi tetap berjalan. Kenapa itu penting? Menjaga optimisme, ya, optimisme, jangan sampai kesehatan kita jaga, ekonomi istilah orang Sunda melempem, gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai turun ekonomi, ya, karena ketika optimisme ini tidak dijaga, investasi keluar, Pak, gitu, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita lihat investasi kita terus meningkat, even di pandemi tahun 2020, ya. Ya itu adalah bagian penting, dan kita bisa melihat bahwa strategi yang diterapkan baik pemerintah pusat ataupun Jawa Barat itu sudah baik, ya, sudah berjalan sebagai mestinya. Siap, atur Prof. Maman. Abi badai ka Pak Acu. Pak Acu ayeuna ieu kan wakil ketua LP3 Kadin. Nah, salerosna LP3 teh naon cik Pak? Ya, di Kadin itu ada lembaga yang namanya Lembaga Pengkajian dan Penelitian Ekonomi, ya. Jadi yang tugasnya juga mensupport, ya, para pelaku usaha dalam mengambil sebuah decision keputusan ekonomi. Jadi di dalam ekonomi itu, ya, para pelaku usaha tidak hanya decision dari sisi bisnis, yang mungkin otodidak, pengalaman, gitu, ya.
tapi juga harus melihat indikator-indikator ekonomi, ya, karena untuk meminimalkan risiko, gitu ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan bisnis harus didukung juga dengan informasi ekonomi, Kak Riko. Jadi fungsi kami itu adalah mensupport itu, gitu ya, memberikan advice, gitu, memberikan saran, pendapat, sehingga kemudian para pelaku usaha itu mendapatkan gambaran yang utuh, baik kondisi bisnis secara mikro maupun kondisi makroekonomi, gitulah kurang lebih tugasnya, ya. Nah, basicnya riset atau kajian, kemudian pelatihan-pelatihan, gitu. Ya. Pelaku usaha ningal aya LP tilu kumaha tah Pak. Ya kan tang tose ngabantos pisan ya Pak. Membantu sekali para pelaku usaha bagaimana cara melihat untuk di mikro, lalu juga makro, lalu melakukan riset-riset begitu. Bagaimana antusias para pelaku usaha ini dengan adanya tentunya pandemi kan ya tadi menjadi memar lah Pak gitunya. Tapi beruntungnya ini ada LP3E begitu yang bisa mensupport mereka. Bagaimana antusias para pelaku usaha tersebut? Kalau antusias memang saya kira sangat fluktuatif ya. Jadi karena di dalam Kadin itu bidang bisnisnya sangat banyak ya. Dan memang tidak semua bisnis itu terganggu secara pandemi ya begitu ya. Jadi misalkan seperti ya di bidang jasa kesehatan, ya di bidang informasi dan komunikasi, itu justru malah booming ya pada saat pandemi. Nah, tetapi ada sektor-sektor yang memang mereka tidak punya pilihan atau alternatif lain meskipun ada inovasi. Misalkan seperti jasa akomodasi, hotel. Itu mau digimanapun itu tidak akan bisa selama pandemi. Makanya sektor itu paling terpuruk. Nah, kami memberikan. Ya, kita mendorong ada namanya recovery center ya. Kemudian ada mempertemukan mereka juga dengan mediasi mereka dibantu Bank Indonesia, OJK, mempertemukan mereka juga dengan pelaku di sektor keuangan dan perbankan gitu ya. Nah, jadi banyak hal lah, termasuk juga sektor transportasi. Nah, itu salah satu sektor yang unik. Itu yang tidak bisa bergerak pada saat pandemi ya. Mungkin kalau dari sisi perdagangan ya kalau tidak bisa offline saya bisa pindah ke digital. Nah, misalkan ya. Kalau pertanian ya kalau di lembur mah kedah nganggo masker kedah lega kene kan gitu kan gitu. Pertambangan juga oke gitu ya. Listrik juga saya kira oke ya. Tapi kalau kita bicara sektor-sektor tertentu ya misalkan seperti perdagangan saya bilang tadi, kemudian juga transportasi ya, termasuk juga jasa misalkan. Nah, itu sangat tergantung sekali dengan masukan dari sisi ekonomi. Bahkan kalau kita lihat kan kok ya tentu masukan ekonomi ini kami memberikan gambaran perspektif jangka pendek, jangka menengah seperti apa. Kalau misalkan pengusaha berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis yang menguntungkan. Nah, tentu harus kita perhatikan gitu ya. Bagaimana jangka panjangnya. Karena sifatnya apa di masa pandemi ini? Unpredictable, uncertainty, ya tidak ada kepastian, sangat berfluktuatif, Kang Riko ya. Jadi ya bagaimana pengusaha baju mundur. Nah, itulah yang dibangun oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Bagaimana kita memberikan kepastian, ya, memberikan bagaimana kita adanya positive mindset. Agar apa? Agar meskipun ada cerita pandemi dan sebagainya, itu jangan sampai mengganggu. Itu undisbursed loan, misalkan kredit perbankan sangat besar, Kak Riko. Duitnya udah disetujui kreditnya, tapi nggak diambil. Karena ada ketidakpastian, Kak Riko. Bagaimana kalau hari ini saya tarik, kemudian besok tiba-tiba PPKM level 4, gimana coba? Kan gitu, Kak Riko. Nah, kami memberikan pendapat semacam itu, termasuk risiko. Ya, tidak hanya risiko bisnis, kan di DP3I banyak. Ya, ada timnya, ada kurang lebih 40 orang. Ya, akademisi dan juga dilibatkan di situ. Kami memberikan advice berkaitan dengan kondisi mikro bisnis maupun juga risiko makro. Nah, seperti sekarang nih, tadi Pak Maman sudah mengatakan, Prof. Maman mengatakan bahwa ya meskipun kita pertumbuhan sudah bagus, tapi kita nggak boleh lengah, ya. Jadi istilah kita sama Pak Bambang, kill the virus but not economy, gitu ya. Virusnya kita habisi, tetapi jangan ekonominya. Dan kita sudah merasakan triwulan 2 tahun 2020 ya, begitu ekonomi ambruk, ya. Semua tiarap semua gitu. Nah, itu yang kita harapkan bahwa di triwulan kedua ini kita lagi menunggu informasi datanya terakhir karena kita sudah akan melewati triwulan kedua dan akan memasuki trimester kedua ya tahun ini. Maka kita harapkan bahwa ya hal-hal yang bisa mengganggu eksistensi ekonomi di triwulan 1 dan 2 itu seminimal mungkin ya bisa kita hindari lah ya gitu. Semaksimal mungkin harus kita hindari. Terutama ada risiko-risiko yang saya kira kita tidak prediksi dan tidak semuanya di bawah otoritas kita.
ya seperti energi ya. Kalau gas, BBM itu kan di luar kendali kita. Ada persoalan internal kita, tetapi lebih banyak persoalan eksternal ya gitu. Masa Kang Riko yang naik tuh cabai rawit, ya bawang merah. Masa cabai sama bawang aja kita nggak bisa. Ini kan satu persoalan yang harus kita sepakati sebagai persoalan yang harusnya tidak ada. Itu saya kira untuk menuju pertumbuhan, kalau istilah Pak Bambang tadi kita bisa mencapai 5,2, 5,3 ya. Tentu saya kira kita sangat optimis kalau semua bisa berbarengan bekerja sama, fokus pada itu. Saya kira gitu Kang Riko. Siap, Pak Jo. Tetap di Brukbrak. Hatunun pamirsa masih kena ngabadungan Brukbrak malah di Antos oge ya nu bade ngiring interaktif di 540 genap-genap 77 urang masih keneh ngangkat jejarna nyata menelisik arah ekonomi Jabar pasca Jabar khususnya ngawakilan ti pemerintah provinsi. Iya aya telepon heula gitu nyapanya ieu bade angkat. Oh kumarga pamit diangkat ya rada cerewet ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Brukbrak. Selamat sore, Mas Iko. Sore. Aduh, ini mau kade Ibu Herlan sanesnya. Ibu Pina. Hah? Sarang Ibu Sari mana? Dari Kopo. Di Kopo. Ibu saha? Ibu di Kopo, Bu? Ibu Pina. Ibu Pina. Duh, di Kopo caket, Bu. Sok atuh Bu Pina bade naros naon, Ibu? Mau tanya ke Pak Erik dari Disperindak Jabar. Ya, mangga. Nah, ini Pak Erik. Selamat sore Pak Erik. Sore Bu. Mau tanya Pak, program dan bantuan apa saja yang diberikan Pemprov Jabar kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi di Jabar? Dan berapa nilainya gitu Pak? Terus satu lagi Mas Iko, buat kumaha Bu Pina yang dari BI. Mohon KBI Pak Bambang oge. Kumaha? Bagaimana inflasi di Jabar pasca pandemi saat ini? Dan gitu aja Mas Iko. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badan naros cenanya sabaraha. Tapi iya ayo oge elmuna inflasina kumaha cenanya. Berimbang lah Bu Pina mah luar biasa. Da orang Korea memang kieu da. Kopo area nya mohon ya. Tapi satacana bade ka Pak Erik tadi kan abi naros ya. Ieu di bidang mana anu janten prioritas? Ya, kalau untuk Disperindak sendiri Pak, saat ini kan ada program strategis yang diluncurkan oleh Pak Gubernur. Yaitu mengenai Pasar Juara, Pak. Pasar Juara ini kita saat ini tinggal 7 kabupaten kota. Kita kan berkolaborasi dengan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Tinggal 7 kabupaten kota yang belum mendapatkan skema dari bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat. Untuk pasar-pasar ini mempunyai yang tadinya becek, kumuh, dan sebagainya, pasar rakyat ini supaya ada setiap kabupaten kota itu pilot projectnya pasar rakyat yang mempunyai kelas seperti pasar modern lah katakanlah seperti itu. Kita pun bekerja sama dengan BI tadi dari Pak Deputi bahwa melalui QRIS kita ada beberapa pasar rakyat yang sudah digital Pak. Pembelanjaan bisa melalui transaksi online. Yaitu ada 3 yang sudah di launching bersama-sama BI, yaitu di Wanayasa Purwakarta, Pasar Atas Cimahi, dan juga di Pasar Johar Karawang. Nah ini pasar-pasar ini sudah mempunyai QRIS dari pembayaran transaksi melalui online. Ini seperti itu Pak.
yang jantan program cashless di teh aja Indag. jantan tak aya deui ya aduh artosna ngalipat-lipat geuning nya artos rada roek artosna make selotip gitu nya aduh aya nama tos scan klik tos atosnya tah aya 3 pasar nya Wanayasa Purwakarta terus pasar atas Cimahi oge Johar Karawang. Nah, Pak It patarosan ti Bu Pina. Bapak jangan rada tegang ya ditaros. Bantosan naon wae saurna ieu teh ti pemerintah Provinsi Jawa Barat terus sabaraha waragana cenah. Punten kena bruk-brak. Kalau di kita yang saya tahu persis Pak di Disperindag itu tadi yang melalui skema bantuan kepada kabupaten kota untuk revitalisasi pasar-pasar di Jawa Barat. Semenjak tahun 2020 kemarin kita sudah melaksanakan program tersebut dan tahun ini hanya satu di Garut, pasar di daerah selatan itu kurang lebih ada anggaran 4 miliar yang diluncurkan untuk revitalisasi pasar tersebut. Karena kita kalau tahun kemarin cukup besar sampai 79 miliaran untuk beberapa pasar di Jawa Barat, tahun sebelumnya pun demikian. Dan untuk program yang pasca pandemi ini kita arahnya ke infrastruktur pasar rakyat Pak, yang bisa langsung nanti dirasakan fasilitasnya oleh masyarakat. Mungkin seperti itu Pak. Upami ka para pelaku usaha berarti dinas UMKM meureun ya Pak atanapi kumaha ta Pak? UMKM dan kalau kita melalui program-program kegiatan-kegiatan pelatihan Pak di berbagai bidang. Kalau di saya sendiri ada kegiatan konsumen cerdas yang dilaksanakan untuk program-program kegiatan-kegiatan di pelatihan maupun bintek untuk konsumen cerdas karena kita di perlindungan konsumen mungkin itu Pak. Siap, seperti itu ya Bu Vina jantan eta revitalisasi hawa pasar-pasar gitu ya. Terus oge upami di Disperindag Bapak kan pelayanan konsumen gitu ya, jantan aya konsumen cerdas, jantan aya pelatihan tangtosa pelatihan oge langkung sae, jantan ente materi pisan tapi tangtosa ieu kumaha skill, ningkatkeun skill oge kompetensi teh nya. Upami anu kan dari konsumen, upami produsenna oge aya pelatihan-pelatihan apa? Ada Pak. Ada. Siap. Jantan tadi langsung wae ka pedagang pasar Pak, pedagang pasar yang di Bintek. Tetapi semenjak COVID ini kita melaksanakan hybrid antara pertemuan offline dengan online. Karena kalau pasca itu Pak, kalau sebelumnya kita kan ada program bantuan sosial yang melalui di Disperindag juga bansos. Itu waktu ketika pandemi di Februari 2020 sampai kemarin Pak. Ini seperti itu. Siap. Atur baik. Abi bade ka Pak Deputi. Sawara ieu kumaha cenah inflasi di Jawa Barat, Pak? Mangga, Pak. Sebelum bicara inflasi, barangkali perlu disampaikan, Bu Vina, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat kan tadi naik karena pengendalian pandemi sudah bagus, yang tadi Kang Acu bilang. Ini biasanya kemudian diikutin sama permintaan yang naik gitu. Kalau permintaan naik biasanya harga-harga juga ikut naik gitu. Harganya sih naik sih, angkanya tadi. Kalau bicara inflasi 4,41 di Jawa Barat ini gitu loh. Tapi angka tersebut kalau kita lihat memang dari beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya. Ya tadi yang Kang Acu bilang misalnya bensin kan gitu itu harus disesuaikan, susah gitu loh. Yang penting di Jawa Barat ini itu yang akan kita jaga. Kita sudah punya resepnya. Jangka pendek, menengah, panjang. Nah gitu. Insya Allah akan kita jaga supaya ini bagus buat konsumen, juga bagus buat produsen. Inflasi itu dua-duanya, jangan cuma konsumen aja. Nanti produsen terlalu rendah, nggak mau jualan dia. Nah ini yang kita jaga gitu. Seperti itu kira-kira. Siap, Bu Vina. Tapi memang naik itu inflasinya. Seperti kita aja, Bu Vina. Nu kita balat Kang Cacema, ya sono ka
pahelannya ke diantos pahelan. Biasanya pahelan kayak jadi hiji 2 3 4 tempat tarosana nya. Siap abi bade ka Pak Deputi deui. Pak Deputi upami tadi kan di awal nyarios ieu urang teh kedah ngajaga momen. Sauranya momen ieu nuju naik. Upami tadi Prof mah nyarios produksi kesehatan itu kedah dijaga. Upami ti BI kumaha trikna upami orang kedah ngajaga ieu momen di 5, genep hiji tadi upami telepat mah kitu jantan kumaha ieu ka salajengna. Ya. Jadi kalau bicara BI teh ada nasional sama di regional. Bicara nasional kita tadi kebijakan moneter sudah menyesuaikan supaya tadi mengantisipasi inflasi global kan lagi pada naik nih. Nah, itu kita jaga jangan sampai dampaknya ke kita. Pertumbuhan ekonomi kalau diperhatikan itu masih terus naik di nasional maupun di Jawa Barat karena kita masih melihat tadi perbankannya sudah mulai memberikan kredit, kemudian ekspansi usaha daripada korporasi perusahaan sudah mulai jalan, mobilitas sudah semakin meningkat, pengelolaan pandemi sudah semakin baik, bahkan pemerintah baik pusat maupun daerah ini bisa dibilang udah lebih siap gitu loh. Ini yang paling penting kata kuncinya, key drivernya. Di samping itu tadi kita untuk yang digitalisasi itu tetap kita lanjutkan. Dan beberapa sumber pertumbuhan yang tadi apakah dari konsumsinya itu kita jaga, subsidinya tetap berjalan, kemudian untuk pengeluaran pemerintah realisasinya terus kita bersama dengan Pemprov, mari kita lihat di sektor mana aja yang bagus. Kami juga di kebijakan makroprudensial melakukan pelonggaran-pelonggaran insentif kepada perbankan dalam menyalurkan kredit sektor prioritas. Bahkan kita sekarang mendukung kepada sektor yang sekaligus mendorong pertumbuhan tetapi juga kepada pengendalian inflasi, yaitu sektor ketahanan pangan. Untuk yang menjaga kerawanan pangan, ya karena di global ada juga isu kerawanan pangan itu. Masing-masing gara-gara tadi perang Ukraina sama Rusia, itu pada nggak mau ngirim ekspor barangnya lagi. Semua ditahan buat kebutuhan dalam negeri. Nah, akhirnya kita juga seperti itu. Ini yang perlu kita jaga. Kita cari, kita masih banyak sumber-sumber baru di wilayah Jabar nih, Jabar Selatan tuh masih banyak ketahanan pangan yang mulai dari baik padi tadi kalau bicara cabai, sebenarnya produksi kita banyak Kang Acu. Cuma nanti kita atur, lihat mitigasinya, ini distribusinya kemana aja supaya nanti kepenuhan Jabar terpenuhi, baru kemudian nanti bisa dikirim ke tempat lain misalnya seperti itu. Tapi intinya Jabar sejauh ini masih aman. Dari sisi inflasi aman dan kami melihat dari sisi kemungkinan pertumbuhan. Kredit perbankannya sekarang udah di angka 7 dibanding turunan kemarin, itu udah mendekati di masa sebelum pandemi, rata-rata kan sekitar 9-10 kalau di sebelum pandemi. Nah, ini luar biasa. Tadi konsumsi juga udah di angka 3%, sebelum pandemi itu rata-rata 5%, berarti kan sudah mulai luar biasa gitu kan. Ekspornya juga demikian. Investasi banyak lagi yang udah mulai masuk tadi yang paling tinggi. Kemudian kita punya potensi yang lain di wilayah selatan. Nah, ini juga itu kan sumber pertumbuhan dari konsumsi, dari investasi, dari ekspor kan gitu kan. Impor boleh, tapi kemudian impor yang buat ekspor gitu kan. Ini yang kita yakin insya Allah pertumbuhan ekonomi tadi masih bisa kita capai di angka, kita bilangnya range, kalau Pak Aji tadi angka titik kita bilang 4,6 sampai 5,4%. Insya Allah di sekitar situ. Ini yang terus kita jaga. Untuk menjaga ini tentunya kita perlu bersinergi dan kolaborasi. Makanya dengan pemerintah, dengan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha ada permasalahan, ya mari dengan Komite Stabilitas Keuangan yang ada di ini, ada BI, ada OJK, ada Kementerian Keuangan, dengan pemerintah daerah, apa sih yang bisa kita bantu permasalahan di dalam sektor usaha. Kalau perlu restrukturisasi kemarin kita fasilitasi. Kadang-kadang ada informasi yang tidak tersampaikan dari pelaku usaha kepada sektor keuangan. Ini hambatan-hambatan sumbatan ini mengalirnya pembiayaan kita jaga. Kita juga melakukan kegiatan kepada UMKM, misalnya tadi ada pendampingan dengan Indak, di kami pun ada pendampingan, mulai dari ada yang baru mulai startup, beberapa industri, ada pariwisata, kreatif, termasuk games itu yang masih potensial. Ini semua kita dampingi, kemudian pengembangan pariwisatanya kita integrasikan kepada tadi pangan yang bisa mendukung pariwisata, pariwisata bisa mendukung ekspor dengan penerapan digital juga. Cuaca ada masalah, tapi dengan digitalisasi bisa kita atasi dengan misalnya greenhouse, dengan pengukuran hara. Hal-hal seperti inilah yang insya Allah akan membuat pertumbuhan ekonomi kita bisa kita capai. Nah, seperti itu ya. Regreg, pamitas tapi menurut Pak Acu, ini harusnya seperti apa? Mereka ini para pelaku-pelaku usaha yang
duh saya pengen bangkit nih gitu dari pandemi COVID-19. Bagaimana Pak Acu? Ya tentu saya kira program-program kan yang memang dilakukan misalkan di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah itu juga melibatkan para pelaku usaha di UMKM ya. Bahkan channeling utama dari sekian banyak program itu kami juga di Dinas Koperasi dan UMKM di Pak Tutus, Pak Kusmana Hartaji ya. Nah kemudian saya kira juga kombinasi karena ini pentahelik, ada peran pemerintah, ada peran institusi vertikal seperti Bank Indonesia ya. Kemudian juga ada perguruan tinggi. Nah termasuk juga Kadin sebagai asosiasi usaha. Tentu kami juga menerima banyak sekali permintaan ya mengenai berkaitan dengan baik itu kaitannya dengan masalah keuangan gitu ya, atau mungkin juga terkait dengan advokasi usaha ya, termasuk juga saya kira ya berbagai inovasi dan juga mungkin kolaborasi yang didekatkan melalui Kadin sebagai mediatornya gitu ya. Jadi ya itu yang kita lakukan gitu ya. Karena kalau pengusaha, saya kira kalau kita bicara pengusaha mikro ya, atau pengusaha UMKM lah katakan secara keseluruhan, ya memang itu 99% usaha di Jawa Barat itu adalah UMKM kan gitu. Nah kami punya program UMKM naik tingkat. Nah artinya bahwa yang sebelumnya mikro kemudian naik menjadi menengah ya, menengah menjadi kecil dan sebagainya. Nah itu program-program itu yang didorong gitu ya. Persoalannya macam-macam, ya. Ada persoalan modal. Coba kalau kita survei, sebagian besar survei kalau ditanya UMKM itu masalahnya apa, pasti masalahnya modal. Satu, ada juga yang masalahnya pemasaran. Nah kita juga fasilitasi pemasaran, misalkan baik itu melalui diklat-diklat kaitannya dengan digitalisasi, ya. Kemudian kalau ada event-event, biasanya Pemprov dan Bank Indonesia sering ada event. Nah di situ juga kita pertemukan di situ ya, dilibatkan, memang ya tidak bisa semua ya gitu, jadi ada apa namanya ya ada apa ya, katakanlah tidak bertahap lah begitu ya. Nah gitu, jadi itu yang kita lakukan terkait dengan UMKM, terutama UMKM ini kan ada kewenangan provinsi, juga ada kewenangan kabupaten kota ya, di luar stimulus loh. Kita juga ada kan bantuan usaha produktif yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PEN kan. Nah di Jawa Barat ada juga khusus UMKM itu bantuan ya untuk pedagang pasar ya. Tahun lalu kita kasih misalkan satu pedagang itu 750.000 seingat saya ya. Nah kemudian pelaku seni diperhatikan juga 300.000 per bulan. Santai, pelaku itu seni ya. Nanti dikasih tahu ininya ya, linknya. Nah, kemudian juga ada pengusaha kecil ya juga dikasih ya. Jadi sebenarnya banyak program dan itu memang saya kira tidak hanya PET tapi juga PEN kan gitu. Dan tentu saya kira kombinasi itu tujuannya ya sebagai stimulan tadi. Nah kita berharap memang dalam jangka pendek, jangka menengah yaitu mulai recover lah. Bagaimana caranya dan pesan-pesannya untuk para pemirsa Brookbrak? Maka Prof. Maman. Baik, kita sudah mendapatkan berbagai informasi ya yang lengkap sebenarnya terkait dengan bagaimana membangun ekonomi Jawa Barat ini pasca pandemik ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek pasokan gitu ya, kita harus terus dorong ya hasil produksi, kita harus terus meningkatkan investasi ya di Jawa Barat, baik investasi yang sifatnya untuk perusahaan besar dan menengah ataupun mikro dan kecil ya. Tentunya digitalisasi ini penting sekali ya di masa pandemik dan pasca pandemik ya, karena banyak kabupaten kota yang berkembang UMKM-nya karena dengan menggunakan tentunya konsep digital ya, terutama digital marketing ya. Kemudian juga di aspek tadi ya peningkatan daya beli, karena ini berhubungan dengan tadi konsumsi masyarakat, ini harus terus dipertahankan ya, terus dipertahankan agar tadi pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijaga ya Pak ya. Kemudian yang terpenting juga adalah kalau kita lihat dalam jangka panjang, perekonomian Jawa Barat itu kan sebetulnya lebih banyak ditopang oleh daerah-daerah yang memang dekat ke ibu kota ya Pak ya, dekat ibu kota. Jadi kalau kita hitung sekitar 49% ya kontribusi dari 5 kota besar di Jawa Barat ya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, kemudian Bogor gitu ya.
Depok ya, kemudian Karawang. Nah, bagaimana nanti kedepannya tentunya ini bisa pemerintah Jawa Barat ya memeratakan proses pembangunan ini. Ya. Proses pembangunan ini membangun rantai pasok tadi supaya apa? Permasalahan produksi ya yang saat ini memang masih tadi produksi komoditas kita banyak di daerah Periangan Timur, tapi daerah Periangan Timur sendiri inflasi di komoditas itu cukup tinggi ya. Nah itu akibat komoditas ya. Nah itu adalah PR kita bersama tentunya. Untuk yang lainnya tentu tadi permasalahan di aspek kesehatan ya itu harus tetap dijaga. Itu aja mungkin dari saya. Siap, hatur nuhun sadaya narasumber anu tos sumbing nadang ayeuna janten ayeuna mah regreg kumaha ieu arah ekonomi di Jabar pasca pandemi. Insyaallah semuanya harus tetap stabil, harus tetap naik tentunya dengan digitalisasi dan tentunya pemerintah dan juga koordinasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi hatur nuhun Bapak semuanya yang sudah di pada kesempatan kali ini. Tentunya terima kasih juga hatur nuhun sadayana pamirsa Brukbrak anu tos manco di Darat Ayeuna. Sim Kuring Frederico. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.